kelas J Hukum Ketenagakerjaan. Dengan saya, Raksa Galuh Payajan Putra Sofyan dengan NIM B1A1244448. Saya Nurdalima Apriani dengan NIM B1A12440. Saya Lili Sri Lestari dengan NIM B1A1244442. Saya Tasya Namira dengan NIM B1A1244339. Saya Afif Fajar Nawal Zalim dengan NIM B1A1244456. Kami akan menjelaskan mengenai materi hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan. Selamat menyaksikan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh yang terjalin berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki 3 unsur utama. Yang pertama, pekerjaan, yang kedua, upah, dan yang ketiga, perintah. Hubungan ini bersifat abstrak, sementara perjanjian kerja adalah wujud konkretnya yang mengatur syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya, pengertian perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Kemudian, peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah peraturan tertulis yang dibuat secara sepihak oleh pengusaha yang memuat ketentuan pelaksanaan hubungan kerja di perusahaan. Fungsinya untuk memberikan pedoman kerja internal yang lebih rinci, seperti tata tertib perusahaan, jam kerja, dan istirahat, serta upah, tunjangan, juga fasilitas. Selanjutnya, perjanjian kerja bersama atau lebih dikenal dengan PKB. PKB atau perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan memuat syarat-syarat kerja, hak, serta kewajiban masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah syarat sah perjanjian kerja. Yang pertama adalah syarat umum, terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian kerja harus ada kesepakatan, kecakapan hukum, objek kerja yang jelas, dan tujuan yang halal. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, perjanjian bisa batal. Kemudian yang kedua adalah syarat khusus pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Harus ada unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perjanjian boleh tertulis atau lisan, tapi PKWT wajib tertulis. Yang tertulis harus mencantumkan identitas, jenis pekerjaan, upah, hak kewajiban, awal bekerja, jangka waktu PKWT, dan tempat kerja. Kemudian yang ketiga adalah konsekuensi hukum. Jika semua syarat terpenuhi, perjanjian kerja sah dan mengikat. Jika ada syarat yang tidak terpenuhi, perjanjian bisa tidak sah atau dibatalkan. Perjanjian kerja dapat dibuat dalam 2 bentuk utama. Yang pertama, tertulis. Perjanjian ini dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan ditandatangani oleh para pihak pengusaha dan pekerja atau buruh. Bentuk ini wajib untuk jenis perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan pekerja asing. Kedua, lisan. Perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan lisan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Untuk ini hanya diperbolehkan untuk jenis perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Selanjutnya, jenis perjanjian kerja yang terbagi menjadi 2 jenis utama. Pertama, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang penyelesaiannya tidak terlalu lama. Kedua, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, yaitu perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap dan tidak dibatasi oleh jangka waktu. Perjanjian ini dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Berakhirnya perjanjian kerja. Penyebab berakhirnya perjanjian kerja. Yang pertama, PKWT habis masa berlaku. Kontrak berakhir otomatis saat tanggal selesai tercapai. Yang kedua,
pekerjaan PKWT selesai. Perjanjian berakhir ketika proyek atau pekerjaan yang disepakati selesai. Yang ketiga, kesepakatan bersama. Pekerja dan perusahaan sepakat mengakhiri hubungan kerja tanpa tekanan. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Alasan, efisiensi, kerugian perusahaan, pelanggaran berat, dan kinerja yang buruk. Yang kelima, meninggal. Hubungan kerja berakhir, ahli waris berhak menerima hak-hak pekerjaan. Yang keenam, pensiun. Berakhir saat pekerja mencapai usia pensiun sesuai aturan. Yang ketujuh, perusahaan tertutup atau pilot. Hubungan kerja berakhir, hak pekerjaan tetap wajib dibayarkan. Selanjutnya, hak pekerja setelah perjanjian berakhir. 1. Pesangon diberikan bila PHK bukan karena kesalahan pekerja. Yang kedua, penghargaan masa kerja. Tambahan kompensasi bagi masa kerja panjang. Yang ketiga, pergantian hak. Sisa cuti, biaya pulang, uang perumahan, atau kesehatan. Yang keempat, kompensasi PKWT diberikan meski kontrak berakhir, normal dihitung sesuai lama kontrak. Outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, outsourcing hanya boleh untuk pekerjaan penunjang seperti keamanan, kebersihan, ataupun catering. Hubungan kerja pekerja outsourcing adalah dengan perusahaan penyedia jasa, tetapi perusahaan pengguna tetap ikut bertanggung jawab. Jika hak pekerja tidak dipenuhi, pekerja outsourcing tetap harus mendapatkan perlindungan upah, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang layak. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.